Fasilitas yang kita gunakan ini sengaja dirancang mudah, yaitu menggunakan Android. Baik, kita coba nanti siapkan Android-nya setelah kita melakukan pertemuan ini. Jadi yang pertama disiapkan oleh ini kita mau menjelaskan kepada masyarakat sebagai pengguna nantinya dalam melakukan pendaftaran. Tetapi kemarin arahan dari Kepala Dinas khusus untuk SD ini perlakuannya agak khusus karena memang masih memerlukan bantuan. Langkah-langkahnya adalah dapat dibantu oleh sekolah melalui operatornya. Misalnya SD 81, siswanya diinventarisir ke SMP mana yang paling dekat, maka data-data yang dibutuhkan seperti KK, akta kelahiran, dan lain-lain bisa dihimpun di sekolah itu. Operator itulah nanti yang akan mencoba melakukan pendaftaran secara online ke SMP yang akan dituju, seperti itu. Tapi kali ini kita akan coba mempraktekkan inilah cara kita melakukan pendaftaran menggunakan aplikasi online. Jadi yang pertama itu disiapkan. Lalu yang kedua adalah KK dicek betul nama anak yang akan kita daftarkan, yaitu nomor induk kependudukannya. Kita pastikan bahwa kartu keluarga itu telah kita beri catatan atau kita catat nama anaknya, kita catat nomor induk kependudukannya. Pada saat nanti kita mendaftar, itu basis data yang kita gunakan. Lalu yang berikutnya adalah pastikan HP Android itu memiliki kuota yang cukup dan jaringan internet yang bagus, sehingga pada saatnya tidak mengalami persoalan-persoalan. Berikutnya, kita siapkan yang namanya nomor yang bisa dihubungi atau nomor telepon yang bisa dihubungi. Nah, itu hal-hal sederhana, hal-hal yang mesti kita persiapkan. Oke, kita coba masuk kepada aplikasi. Nah, ini bisa lihat. Kita coba aplikasi ini. Ya. Nah, seperti ini. Alamat PBDB kita ada 2. Kalau yang tertera ini dalam bentuk angka, ini relatif lebih cepat kerjanya. Kalau yang belum mencatat boleh dicatat 103.219.2.7300/PPDB. Ini alamat ini, kalau menggunakan alamat ini relatif lebih cepat browsingnya. Ada juga aplikasi alamat yang lain, yaitu ppdb.singkawangkota.go.id. Nah, nanti tergantung situasi dan jaringan yang Bapak Ibu alami di lapangan nanti. Baik. Ini setelah kita pastikan bahwa alamat website yang akan dituju sudah jelas, maka klik di HP, tulis di bagian atas alamat ini, maka muncul tampilannya seperti ini, PPDB online. Nah, di sini ada tertera pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2020-2021, ada helpdesk-nya. Ada telepon yang bisa dihubungi. Ini adalah kalau ada mengalami kendala dalam pelaksanaan nanti, akan dibantu oleh sistem kami melalui nomor telepon ini. Oke, sudah tahu itu. Nah, di sini tampilannya ada TK,
dengan topi warna kuning, SD dengan topi warna merah, dan SMP warna biru. Nah, langkah selanjutnya adalah di bagian atas itu ada tulisan home, buat akun, dasar hukum, jurnal, dan lain-lain. Maka yang harus dilakukan selanjutnya adalah kita membuat akun terlebih dahulu. Nah, kita klik buat akun seperti ini. Nah, tadi data dari kartu keluarga berupa nomor induk kependudukan itu kita catat. Kebetulan di tempat saya ini sudah beberapa nomor NIK yang kami cantumkan. Misal saja, kita ketik ini. Nah, masukkan nomor NIK, maka semua datanya nanti akan terintegrasi karena aplikasi ini sudah mengintegrasikan data di Kota Singkawang melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Baik, langkah selanjutnya adalah pada kolom pilih tingkat jenjang pendidikan yang akan didaftarkan. Nah, karena ini kita semua adalah operator dan sekolah dasar, berarti kita akan menyekolahkan anak-anak ini ke SMP. Ada tanda panah pilih, nih, ya kita pilih SMP misalnya. Nah, berikutnya, oh ya, jadi ini misalnya mau daftar SD, pilih SD atau SMP atau apa saja, silakan saja, sesuai dengan jenjang yang akan kita tuju. Karena ini adalah kita mau menjelaskan tadi membantu anak-anak lulusan SD mau ke SMP, jadi kita coba fokus, kita akan coba persepsi hari ini adalah kita mau membantu anak-anak kita yang lulusan kelas 6 itu mau masuk SMP. Nah, kita pilih SMP misalnya. Oke. Langkah berikutnya adalah kita masukkan nomor telepon. Buat apa nomor telepon ini? Adalah nanti nomor telepon ini mendapat SMS dari aplikasi berupa akun, yaitu password dan username-nya. Nah, oke. Kita masukkan nomor telepon misalnya ini. Oke. Setelah kita masukkan, langkah berikutnya adalah kita masukkan email. Masukkan alamat email ini, itu kalau yang sudah punya silahkan masukkan, kalau yang tidak punya atau belum punya silahkan ketik sembarang saja. Tidak ada masalah. Misalnya kita masukkan ini. Nah, setelah kita isi tadi, NIK sudah, nomor telepon sudah, sekolah yang dipilih sudah, langkah berikutnya adalah tentang di bawah alamat email itu ada I agree to the term of service and privacy policy. Nah, ini kita klik, ya, kemudian kita save. Nah, akan muncul di halaman berikutnya 10328 sekian-sekian itu menyatakan data berhasil, username dan password akan dikirim via SMS. Kita pilih OK. Oke. Nah, halo. Nah, ini telah dapat kiriman SMS berupa username dan password. Oke. Langkah selanjutnya, kita klik, tadi kan milih SMP, kita klik SMP. Nah, akan muncul tampilan seperti ini, maka ada peringatan pesan. Pastikan sebelumnya Anda sudah buat akun terlebih dahulu. Nah, kita kan tadi sudah membuat akun. Sekarang akun itu dikirim ke nomor HP yang kita cantumkan. Nah, username itu tidak lebih dari nomor induk kependudukan yang kita kirim. Tapi karena ini berbentuk SMS, boleh dicatat. Kalau pakai HP boleh disimpan di Wordpad atau apa, silakan masing-masing. Tapi yang paling gampang adalah dicatat di kertas, ya. Nanti kita masukkan sini. Misal,
Tadi saya sudah dapat SMS 6172 02 sorry. 6172 02 58 03 72 0001. Kemudian passwordnya. Nah, passwordnya biasanya terdiri dari huruf dan angka, baik huruf besar ataupun huruf kecil, sama persis dengan apa yang kita terima dalam bentuk SMS itu. Nah, saya tadi dapat SMS, passwordnya adalah N besar 5, M besar, NJ, A 4B. Selanjutnya kita pilih login. Nah, tadi selanjutnya muncul selamat datang Lely Zuhairiah dengan nick sekian-sekian, sudah bisa melakukan langkah-langkah berikutnya. Nah, di sini kita lihat kita mau melakukan cetak pendaftaran. Nah, karena ini kita harus melakukan langkah-langkah yang harus dilakukan, maka pilih jalur pendaftaran. Nih, ada 4, zonasi, afirmasi, perpindahan, atau prestasi. Contoh, kita milih jalurnya adalah jalur zonasi, karena mencari dekat dengan tempat tinggal. Jalur zonasi, kita pilih. Nah, ini sudah. Langkah berikutnya, untuk memastikan letak rumah kita itu berapa jaraknya dengan sekolah yang ditempuh, nanti pada saat seleksi akan menjadi pertimbangan, maka di latitude dan longitude ini kita isi. Nah, caranya adalah kita masuk ke peta. Nah, kalau di mana kira-kira alamat kita, kita cari. Ya, misalnya tadi Lely ini tadi mau memilih, sekolahnya dulu, memilih sekolah apa, SMP 1 misalnya. Nah, pilih SMP tadi, SMP 1, maka untuk memastikan berapa jarak rumah kita dengan sekolah itu, langkah berikutnya adalah kita isikan latitude dan longitude, atau yang namanya alamat kita, ya. Nah, kita coba cari di sini. Nah, kita cari titik lah kira-kira di mana. Kalau sulit di peta, kita klik satelit. Nah, satelit, kita cari kira-kira di mana rumah kita yang pasti, alamatnya kan kita yang tahu. Cari, misalnya dia berada di jalan misalnya di sinilah, saya titik Semarang lah. Sini, dah. Nah, ini kan bisa dibesarkan. Ini, misalnya kita pilih ini. Kalau sudah, kita simpan. Oke. Maka data berhasil. Nah, berarti nama Lely Zuhairiah tadi ini yang memilih SMP Negeri 1, datanya berhasil, ya. Ini jalurnya tadi jalur zonasi, ya. Tinggal langkah, tadi ini kan sudah. Terus salah nih, tinggal kita memberikan sebentar pencetakan. Bentar. Misalnya dia tinggal di sini gitu. Nah,
Simpan. Oke. Nah, tinggal akan muncul seperti ini. Tinggal kita pilih cetak kartu pendaftaran. Kita klik yang warna hijau. Kita tunggu. Nah, ini telah berhasil yang namanya Leli Zuhairiyah dengan kode pendaftaran 266, nomor induk sekian-sekian, telah melakukan pendaftaran di SMP Negeri 1 melalui jalur pendaftaran zonasi. Oke. Jadi ini cara untuk melakukan pendaftaran. Pastikan bahwa ini baru terdaftar, belum diterima di sekolah yang kita tuju. Baik, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, setelah kita mendapatkan kartu peserta ini, berarti kita sudah bisa mengecek, masyarakat bisa mengecek di jurnal per hari itu nanti apakah kita diterima atau tidak, maka orang tua diharapkan selalu memantau supaya bisa melihat perkembangan anak kita diterima atau tidak. Baik, saya kira ini dulu dari pengantar kami. Mudah-mudahan cara atau tutorial yang sederhana ini dapat dipahami, dapat diikuti, dan nanti setelah ini silahkan melakukan praktek. Kalau ada kesulitan, silahkan dihubungi petugas kami atau di chatting. Yang penting pada saatnya nanti, pada saat pendaftaran, sudah tidak ada lagi kendala yang berarti bagi operator di sekolah kita. Baik, saya kira ini yang dapat kami sampaikan. Nanti kita buka ruang tanya jawab. Nanti mekanismenya silahkan ajukan lambang tangan. Nanti kami beri kesempatan untuk bertanya. Baik, saya kira demikian. Kita keluar ya. Zoom. Stop, share, stop. Cek. Hah? Cek. Pak Jaka mau nanya, Pak. Safari. Assalamualaikum. Oke. Hilang deh, hilang. Oke, jadi kita berikan kesempatan. Pak Safari. Pak Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, kita berikan kesempatan kepada operator terlebih dahulu supaya mudah kami mengidentifikasinya. Tolong ada tombol di sana, acungkan ada lambaikan tangan di situ. Nanti kami akan cari dan berikan kesempatan untuk bicara pada yang mengajukan seperti itu. Silakan. Pak Jaka, Pak. Randy, Pak. Oh, Pak Jaka. Oke, sebentar. Mau bertanya, Pak. Lambaikan tangan. Lambaikan tangan ya, lambaikan tangan. Videonya banyak. Soalnya banyak nih. Alah, cari segi-segi. Yo. Randy, Pak.
SD8. Mana deh? Yang melambaikan tangannya. Mana? Ya, Oke, mouse lagi. Randy, Pak. Mau deh, Pak. Sampai aja. Direkamnya kalian, recording. Ini udah. Jaka, Pak, mau bertanya, Pak. Pak Jaka mau bertanya. Bentar. Mana dia? Di sini mana dia? SDN 8. Oh ya, oke, silakan. SDN 8. SD 8 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sabari. Warahmatullah. Silakan. Langsung, Pak. Yang Bapak sampaikan tadi itu contoh ke SMP. Nah, sedangkan kalau di SD, salah satu seleksi utamanya itu masalah umur, Pak. Oh ya. Jadi jalur di situ tidak ada umur. Jalurnya kan tidak ada umur tadi, zonasi, afirmasi, prestasi, pindahan. Nah, sedangkan SD itu kan umur yang lebih utama. Oh ya, oke. Mana apakah ada menunya ada enggak itu? Baik. Cukup Pak, ya. Baik. Kayak gini, Pak. Jalur yang diberikan ruang oleh kementerian itu ada 4. Zonasi, afirmasi, kepindahan, dan prestasi. Nah, karena SD ini salah satu poinnya adalah akan menyeleksi umur, maka dalam sistem ini otomatis nanti akan ketahuan di jurnal kita, kan muncul tanggal lahirnya. Akan muncul umurnya ketahuan nanti. Artinya, kalau sekolah Pak Jaka ini misalnya dari kuota yang ditentukan, ternyata peminatnya membludak di atas 50% misalnya, maka seleksinya itu dapat dilakukan pertama umur. Yang paling tinggi umurnya, tapi tidak di atas ambang batas yang tidak dimaklumi ya, itu yang diutamakan. Makanya lihat dalam share PowerPoint kami, di situ dijelaskan mekanisme seleksinya. Lalu yang kedua adalah rumahnya yang paling dekat dengan sekolah. Dan seterusnya ada nanti kami akan share kembali nanti PowerPoint kami. Tapi prinsipnya bahwa pendaftaran melalui zonasi itu akan memberikan ruang untuk menyeleksi yang dipertanyakan oleh Pak Jaka. Insya Allah, Pak. Nanti akan kami peragakan, Pak, ya. Kami peragakan seperti apa hasil dari beberapa kawan-kawan yang telah mendaftar. Nah, untuk memudahkan, tolong seluruh peserta yang ikut hari ini coba melakukan pendaftaran. Masukkan saja salah satu nomor anak-anak itu nanti. Tujukan ke SMP supaya mudah ini, misalnya ke SMP mana? SMP 1 saja misalnya. Nanti akan tampilkan jurnalnya. Atau SD boleh, silakan saja. Ke SD mana? SD Pak Jaka misalnya. Masukkan saja di situ. Nanti akan kita lihatkan, oh ternyata diketahui anak yang di atas usia yang sesungguhnya insya Allah akan tidak terakomodir, atau anak yang terlalu muda juga tidak akan terakomodir. Seperti itu sementara Pak Jaka ya. Ya. Kita lanjutkan. Yang lain yang ingin bertanya silahkan acungkan lambang jarinya atau tepuk tangannya. Nanti akan kami cari. Ya, Sumadi. Ya, Sumadi silakan Sumadi.
Sumadi, silakan. SD berapa tadi Sumadi itu? Sumadi SD berapa? Sumadi, SD berapa Sumadi? Carikan Pak Yan. Cari. Cari dia nanya dah. SD 46 Pak, 46. Sumadi SD 46. Ini Sumadi nih. Nah ini. SD 46, 46. Oke, Sumadi silakan. Sumadi silakan. Dia. Sumadi mungkin Audionya enggak dikonekkan dulu Pak Sumadi. di off-kan Audionya gitu. dikonekkan. Audionya dikonekkan dengan laptop. Bisu jadinya Pak. Enggak kedengaran ya? Bukan, dia yang enggak itu. Connect videonya ke laptopnya. Sumadi, coba pastikan audio di laptop atau di alat komunikasi yang sedang berfungsi itu di-on-kan. Nggak bisa ya. Oke, kita lanjutkan dulu ke Ripian. Mana Ripian? Baik, ya Ripian, Pak, saya Pak. silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari SD 2 Pak. Ya. Mau nanya Pak, ini kok kan saya udah nyoba masukin nick, nama dan lain-lain, terus bikin akunnya juga udah bisa. Terus? Tapi waktu mau cetak kartu pendaftarannya itu nggak bisa Pak. Itu solusinya gimana Pak? Oh, ya, karena memang saya langsung jawab ya. Hari ini untuk melakukan pendaftaran kan masih di lock, masih dikunci oleh sistem. Nah, jadi tidak boleh mendahului, Tapi latihan. Nah, seperti itu. Tapi artinya langkah-langkah yang ditempuh sudah betul semua dan bisa tinggal mencetak kartu. Nah, maka semua sekolah kami kunci, tidak akan diberikan ruang untuk melakukan pencetakan kartu. Mendahului soalnya. Itu ya? Ya. Baik. Ya, Pak. Berikutnya. Makasih, Pak. Berikutnya siapa lagi? Silakan. Pak. Siapa nih? Nadira. Nah, SDN 41, Pak. Nadira. Iya, SDN 41, Pak. Silakan. Tadi kan kita udah coba membuat akun untuk siswa baru kelas 1 yang mau masuk ke kelas 1, Pak. Udah kita buat akunnya, terus sudah dapat SMS-nya, walaupun agak lambat 1 jam, kemudian baru dapat SMS-nya. Terus kita coba masuk, Pak. Setelah kita coba masuk untuk mendaftar, tapi tidak bisa, gagal. 3 kali coba tuh gagal terus. Padahal SMS dengan username sama passwordnya itu udah sama dengan SMS yang masuk. Solusinya gimana, Pak? Oke, boleh jadi pada saat menulis passwordnya itu besar kecilnya huruf dan angka itu diperhatikan. Nah, seperti contoh kami tadi. Tapi itu kita pakai salin, Pak. Jadi kita nggak pakai ketik. Apa dia tidak bisa pakai salin atau harus pakai ketik ulang gitu? Karena tadi mungkin di salin itu ada masalah, coba aja nanti dicek kalau diketik manual dalam menuliskan passwordnya. Ya Nadira ya, dicoba begitu. Kalau ternyata masih masalah, nah mungkin akan kami coba inventarisasi, oh ini ada masalahnya di mana gitu. Gitu ya Nadira ya. Oke Pak, makasih Pak. Masih ada yang lain, silakan. Tadi kita kembali ke Sumadi dulu. Sumadi. Halo Sumadi. Nah, Sumadi ini speakernya enggak diaktifkan nih. Audionya enggak diaktifkan. Enggak ada suaranya. Kau kebanyakan makan jagung kau tuh. Nah, ada suaramu tuh. Nah, oke. Coba cari Sumadi ya, diaktifkan dulu audionya ya. Mungkin ada yang lain, silahkan. Silakan kalau ada yang lain. Kebetulan di tengah-tengah kita ini hadir programmer kita, Pak Andi. Nah, dia menyimak keluhan-keluhan atau
persoalan-persoalan yang dihadapi oleh kawan-kawan. Oke, masih ada? Halo, siapa yang mau bertanya lagi? Pak Sapari. Hah? Pak Sapari. Oh, Bu Yul kah? Bu Yul kah? Ya. Oke, silakan Bu, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kalau yang pindahan bagaimana tuh Pak? Kalau pindahan. oh, ya. Nah, Pindahan itu nanti, misalnya dia pindah dari Bengkayang, gitu ya. nah, Itu nanti KTP-nya kan belum terintegrasi di catatan sipil Singkawang. Maka yang begitu kan masuk kategori kepindahan orang tua, nanti diketik manual, Bu. Tadi begitu. nomor NIK-nya diketik manual. Kalau yang khusus untuk warga Singkawang, dengan dimasukkan NIK dari yang bersangkutan, otomatis semua data dari yang bersangkutan akan bermunculan secara komplit. Jadi kasus yang Bu Yul sampaikan ini, itu nanti akan kita lakukan pengetikan oleh yang akan daftar secara manual. Tapi sebagai persyaratan tambahan, surat tugas kepindahan orang tua itu dilampirkan. Kecuali dia pindah bukan kelas 1 di SD gitu. Misalnya kelas 2 itu lain ceritanya, nggak perlu pakai ini. Nggak perlu pakai aplikasi. Oke, sebelum ada kawan-kawan yang bertanya, saya ingin sampaikan, ada tadi beberapa peserta ini yang saya lihat dari SD swasta. SD swasta, tadi ada dari Karuna, silahkan juga menggunakan aplikasi ini. Tata caranya sama, lain juga sama, nggak ada masalah. Silahkan boleh menggunakan ini, hanya saja bedanya swasta dengan negeri. Kalau negeri kan kita batasi kuotanya sesuai dengan rombel yang kita miliki. Kalau swasta dia berimprovisasi, silahkan saja. Baik, saya kira itu. Ada lagi yang ingin bertanya? Kami berikan kesempatan, waktu kita masih cukup panjang ini. Silakan. Nggak ada ditanya. Bapak masker, Bapak masker, Bapak juga Safi, anak Safi ya? Sumadi, kita kembali. Sumadi, halo Sumadi. Nggak nyambung? Nggak nyambung ya? Nggak nyambung. Coba kita cek yang agak dari... Tunggu. Asus ini siapa? Pak. Asus ini siapa? Dari SD 74 Pak, baru bisa akses Pak. Oke, Jadi silakan. Ya. Jadi intinya saya masih belum bisa ngikutin dari awal Pak. Jadi untuk proses PPDB. Jadi gimana Pak ya solusinya? Tunggu kami kirim informasinya, oke? Hanya baru bisa bergabung. Oke, baru bergabung. Iya. Oke, nanti video rekaman kami ini kami bagikan, kami share ulang ya. Oke Pak. Oke. Terlambat. Oke, kita lanjut. SD 63 nih, kalau pegang pipi dia tuh, paham nggak? 63. Halo 63. Pak. Nah, paham ya? Paham. Oke, Insya Allah. Oke. Oke, kita lanjut. SD 55. SD 55, halo? Coba teman-teman hasil. SD 55. Silakan. SD 55 lagi mengikuti aja, menyimak. Oke, sip. Kita kunci lagi. Kemudian kita cek yang nampak serius 89. Ini serius sekali 89 nih. Di 89? Jelas ya? Halo 89.
Oke, nggak masalah berarti. Kita lanjut ke bagi mana nih? 17. Firman 17. Firman 17. Oke. Jelas ya? Siapa? Jelas ya? Hah? Firman 17 jelas enggak? Oke, jelas lah. Jelas lah. Oke, kita lanjut ke mana nih? Nurmalasari, kamu bengong ya tuh, Nurmalasari. 93. Paham, Pak. Oke, oh Sudah ternyata mengerti. paham. Oke. Altian. Altian. Kalau proses pendaftarannya paham Pak, cuman yang saya bingung kan itu ada aplikasi yang Ya. Aplikasi gimana, Bang? Maksudnya? Halo? Altian? Altian? Nggak nyambung ya. Oke, kalau yang tidak bisa bersuara atau tidak nyambung, silahkan nanti melakukan pertanyaan atau mengajukan pertanyaan di chatting saja. Seperti ini banyak yang chatting nih. Iya. Ini memang sudah kami rekam ya. Oke. Halo, Assalamualaikum, Pak. Ah, siapa nih? SD 70, Pak. Ya, silakan, silakan. Saya 70, sebentar, mana nih? Mana 70? Hilang 70. Slide 1, Pak, di slide 1. Satu. Oke. Iya. Sebentar, mana nih? Coba angkat tangan coba. 70 angkat tangan mana? Di bawah saya Supriani. Mana? Hah? Halo, Assalamualaikum. Ah, silakan. Yang ngomong ya. Oh, si Agung. Ah, silakan. Pak. Ya, Halo, Pak. Ya, silakan. Langsung saja, Pak ya. Kalau kita ngisi aplikasi PPDB ini, apakah tidak lagi ngisi di Dapodik nanti, Pak, untuk pendaftaran siswa baru itu? Oh, ya. Ini insya Allah aplikasi kita ini akan diintegrasikan dengan data Dapodik. Ya. Jadi kita sementara ini kan izin Dapodiknya kan ke kementerian. Iya, Pak. Maka sementara ini kita berbasis nomor induk kependudukan yang ada dulu di Kota Singkawang. Nanti begitu dibuka dari kementerian baru kita koneksikan. Insya Allah seperti itu. Tapi yang pasti pendaftaran ini itu untuk memudahkan warga masyarakat Kota Singkawang, kita menggunakan integrasi dari data kependudukan atau di pencatatan sipil. Seperti itu. Iya, Pak. Ya. Oke, yang lain silakan. Pak, SD 47 Pak mau nanya, Pak. Lanjut, langsung. Silakan.
Silakan, silakan. Mana orangnya? Di slide berapa? 47 mana? Silakan, SD 47, silakan. Ini kan cara pendaftarannya Pak ya. Kalau misalnya kita yang menerima pendaftaran itu Pak, apa ambil yang di print itu Pak? Belum, kita belum masuk ke situ. Nanti terus satu lagi Pak ya. Silakan. Satu lagi, apakah bisa daftar 2 sekolah Pak? Misalnya yang untuk SMP itu. Untuk SMP apa bisa daftar 2 sekolah? Oh ya, untuk SMP, untuk SD, atau untuk masuk TK sekalian, kita jelaskan. Pendaftaran ini tidak dapat dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah antisipatif. Maksudnya, oh saya mau daftar di sekolah A, mau daftar di sekolah B, dan seterusnya. Tidak bisa. Karena otomatis datanya terkunci. Misal, Sumadi mendaftar di SMP 6. Antisipasi dia juga mendaftarkan dirinya di SMP 14. Maka ketika dia mendaftarkan namanya di SD 6, SMP 6, orang kan dianggap oleh Sumadi ini misalnya, nggak tahu, dia mendaftar lagi di SMP 14. Begitu dia masukkan nomor induk kependudukan, langsung dijawab oleh sistem. Data dengan nomor NIK sekian-sekian telah terdaftar di SMP 6. Seperti itu. Lalu bagaimana caranya kalau nanti anak kita atau kita tidak diterima di SMP yang bersangkutan? Nah, maka tadi dari awal kami sampaikan, tolong setelah mendapat kartu pendaftaran, rajin-rajin memantau di jurnal. Nanti akan kita jelaskan di jurnal, diterima atau tidak. Kalau tidak diterima, maka nanti di hari 2 terakhir dari penutupan, yaitu tanggal 4, pantau, oh ternyata tidak ada peluang sulit. Boleh nanti operator mencabut nama itu, pindahkan ke SMP mana yang lebih dekat dibanding dengan SMP-SMP lainnya, setelah kita tidak diterima di sekolah yang bersangkutan. Intinya, kita tidak bisa melakukan pendaftaran bersamaan untuk lebih dari 1 sekolah. Begitu. Oke? Ya Pak, terima kasih Pak. Ya Pak. Ada lagi? Silakan. Ini masih ada waktu, nanti kita mau menjelaskan bagaimana di di khusus operator sekolah yang menerima gitu. Seperti itu. Silakan. Oh ini Ripian bertanya. Pak. Silakan Ripian. Ya, nanya lagi Pak, ini Pak. Kalau berdasarkan SK itu tim PPDB itu bolehnya berapa orang ya Pak? Oh, kalau itu terserah. Yang penting bebas Pak. Logis, kalau memang mau dibiayai dari dana BOS, ya disesuaikan saja. Tentu sendiri kan tidak kuat. Lebih dari 1 orang. Ya. Silakan saja. Ya. Ya. Minimal berapa? Masih Pak. Nah, kalau sekolahnya banyak duit, ya 10 orang pun boleh. Oke Pak. Oke ya. Masih Pak. Oke, yang lain? Benny Torsina? Benny? Ya Pak. Nah, silakan. Oh, saya paham sih Pak. Nggak ada pertanyaan. Oke, tidak ada masalah ya. Oke, makasih. Nggak ada Pak. Pak nanya dari SD 42. 42. Coba beri tanda biar saya cari. Di halaman pertama. Baik. 42. Oh ya. Oke, Ya. silakan. Arif. Silakan. Ya, Arif, silakan. Arif, silakan. Nggak ada suaranya.
Arif, silakan. Halo? Ya, Arif, Pak. silakan. Ya. Ya, ini kalau misal kita memilih secara online, terus ada juga orang tua yang daftar langsung ke sekolah gitu, pakai secara manual, itu bagaimana Pak? Apakah semuanya harus secara online atau campur itu bagaimana jadinya? Oh ya, ini Ya. kita mengusahakan ini kan tidak memberikan kesempatan kepada orang untuk bertatap muka, memberikan kemudahan masyarakat untuk melakukan pendaftaran cukup dari rumah saja. Tapi mungkin di daerah itu tidak ada sinyal, di daerah itu tidak ada akses internet yang memadai. Maka caranya silahkan pilih. Gini, orang tua menitipkan kartu tanda penduduknya atau KK-nya, diberi tanda anak ini yang akan didaftar, dilengkapi dengan surat keterangan bla 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 sesuai dengan petunjuk kita, taruh aja di sekolah. Ya. Tapi kalau memang dapat dipastikan bahwa orang tua itu dijamin aman untuk datang ke sekolah, khusus untuk yang tidak ada akses loh ya. Ya. Nah, boleh manual, boleh. Tapi yang tidak boleh adalah manual dia daftar, lalu online juga didaftar, nanti double. Ya. Nah, gitu. Nah, maksudnya gini, soalnya di lingkungan sekolah kami ini kan memang sinyal ada gitu. Cuma kan untuk lingkungan masyarakatnya itu masih banyak yang apa istilahnya masih awam gitu untuk yang daftar secara online dan sebagainya gitu. Nanti begitu mengumpulkan berkas di sekolah, sekolah bantu ternyata HP-nya gitu lalu tidak dikasihkan ke kita, gimana kita mau meneruskan proses pendaftarannya gitu. Nah begini, Bang Arif misalnya, harus berbaik hati ya, termasuk semua harus berbaik hati. Masyarakat sekitar daftar nggak punya kemampuan, akses ada, nggak tahu, dibantu saja. Bang Arif yang daftarkan bisa. Bang Arif misalnya mendaftarkan nama Safari, ini nomor kakaknya, bla bla bla, masukkan. SMP mana dia atau SMP mana dia mau daftar. Sudah oke, sudah. Boleh. Satu HP bisa lebih dari satu. Bisa. Oh, boleh Pak ya? Boleh. Berarti satu HP itu boleh untuk berapa orang gitu misalkan hanya untuk menerima kodenya itu, password dan lain. Iya, oh, boleh. Ya. Boleh. Ya, oh, ya, terima kasih Pak. Baik. Ada lagi yang lain? Hendra. Pak. Oh ini, Nur Malasari. Oke. Oke, 93, silakan. Pak, saya melanjutkan pertanyaan Bang Arif tadi, Pak. Terus kalau kita kan boleh pakai satu nomor, misalnya kita membantu nih. Terus untuk emailnya, Pak, boleh juga kita digunakan satu email kita gitu? Boleh, ada masalah. Boleh ya? Boleh. Cuma satu siswa itu tidak boleh ke dua sekolah gitu, Pak ya? Iya. Misalnya dia sudah daftar sekolah kita, terus dia mau daftar lagi sekolah lain, sudah tidak bisa gitu, Pak? Tidak diterima oleh sistem. Ditolak langsung secara otomatis. Nanti kita praktekkan saja. Coba kita praktekkan. Iya. Oke deh. Baik, yang lain silakan. Masih ada? Waktu kita masih. Amir konyap-konyap ya, Kak Amir? Oke. Mana nih yang masih ada yang lain? Kalau tidak ada, nanti kita berikan kesempatan. Mana? Andi mana? Andi mana? Andi. Kok enggak ada? Pak. Mana? Dari Andi mana Andi? Oh Andi, oh iya. Silakan. Silakan Di. Mau nanya itu Pak, waktu pendaftarannya Pak. Oh ya. Waktu pendaftaran secara resmi nanti tanggal 1 sampai tanggal 6 Juli. Ya. Tapi supaya membantu masyarakat, warga sekitar, mulai hari ini sudah boleh menginput
tapi tetap tidak bisa cetak kartu. Saya ulangi, sudah mulai boleh menginput, takutnya nanti pada saat yang pendek itu sinyal bermasalah, jaringan mungkin lelet dan lain-lain, kuotanya tidak ada lagi, nah, boleh sekarang sudah mulai melakukan input dulu, bukan daftar loh, yang menginput Bang Andi. Menginput aja dulu. Kita kan mau membantu adik-adik kita nih, adik-adik kita yang lulusan SD nih, mau masuk SMP, input aja dulu. Nanti begitu tanggal 1 kita buka, kan ketahuan, cepat terdeteksi, oh dia diterima atau tidak, nanti bisa dilakukan evaluasi lebih lanjut. Itu Bang Andi. Oke, ada lagi yang lain? Kalau tidak ada sementara ini, kami akan berikan kesempatan kepada Pak Andi yang dari Capil untuk memberikan penjelasan kepada kita semua. Beliau ini yang memprogram aplikasi kita. Silakan Bang Andi. Kedengaran suara saya, Pak? Ya, kedengaran. Ada ke suara saya? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi aplikasi yang kita bangun ini terintegrasi dengan data kependudukan yang berbasis NIK. Jadi walaupun siswa daftar melalui online menggunakan handphonenya masing-masing, begitu sekolah juga mengentry akan tervalidasi dia, Pak. Nah, pertanyaan Bapak tadi yang apakah jadi semuanya tervalidasi. Jadi cukup satu aja, begitu dia daftar mau lewat sekolah, udah ketolak oleh sistem. Nah, jadi bagaimana kalau seandainya H-2 itu operator sekolah akan memindahkan atau tinggal menu hapus saja yang ada di sekolahnya masing-masing, yang bersangkutan udah bisa daftar lagi ke tempat lainnya. Oke, terus Bang Andi. Ada nggak suara saya? Ada. Dengaran nggak, Pak? Kedengaran. Lanjut ya, lanjut. Lanjut, Andi, ada. Halo? Ya, ada suara. Nah, tadi kan pertanyaannya apakah tervalidasi yang daftar online lewat handphonenya masing-masing dengan yang daftar via sekolah. Jadi database-nya satu. Kalau dia udah menginput lewat handphonenya masing-masing, kemudian diinput lagi lewat sekolah, dia akan ketolak. Nah, dicoba aja nanti di menu sekolahnya masing-masing, buka situsnya, coba aja yang udah registrasi via handphone, coba aja didaftarkan. Nah, dia akan nolak. Nah, kemudian di dalam aplikasi untuk level sekolah masing-masing, di sini udah disiapkan jurnalnya, mappingnya, lain sebagainya. Silahkan aja kalau yang kurang, informasikan aja ke saya apa yang kira-kira kurang, nanti akan kita bantu. Silakan. Oke, baik. Makasih Bang Andi. Saya kira penjelasan tadi jelas. Kita akan coba mempraktekkan sekarang bagi operator sekolah. Nah, tadi yang pertama ini adalah kita membantu anak-anak kita mau mendaftar ke sekolah. Sekarang posisi kita sebagai operator. Oke, kita coba ya. Nah, coba kita lihat fungsi kita nanti. Begitu kita lihat di sini, ini setelah kita tampilkan ini, lihat jurnal. Nah, sini lihat SD misalnya. Di sini tadi yang SD berapa nih misalnya? Nah, SD Pak Jaka tadi SD 8 misalnya. Oke. Jalur yang mendaftar zonasi. Kita tampilkan. Sudah ketahuan. Nah, kebetulan di SD 8 Pak Jaka ini belum ada yang melakukan pendaftaran. Maka di jurnal ini kita selaku operator sekolah bisa memantau, oh ternyata belum ada yang daftar. Nah, karena itu sekarang coba kawan-kawan lakukan pendaftaran di sekolahnya masing-masing, nanti akan kita bantu menampilkan jurnalnya.
Jadi maksud saya supaya nampak ketahuan tadi pertanyaan Pak Jaka di awal membedakan umur dan lain-lain, kita sepakat nih sekarang nih. Bang Andi dari Oper Grammar tolong dibantu. Kita fokus masukkan semua siswa kita di satu sekolah supaya nampak banyak. Ke SD 1 Singkawang Tengah, misalnya. Contoh saja nih, tolong sekarang semua peserta yang hadir pada kesempatan ini daftarkan namanya masing-masing saja, biar kalau ada yang punya kakak. Daftarkan namanya masing-masing, pilih SD 1 Singkawang Tengah. Oke? Itu kita lakukan. Ya, karena waktu kita sisa 3 menit, ya. Nanti setelah dicoba, nanti kami akan lakukan share di WA, salah satu di grupnya. Ini contoh tampilan dari jurnal. Oke, karena waktu kita 3 menit lagi, tolong semua peserta melakukan pendaftarkan dirinya masing-masing di SD 1 Singkawang Tengah. Nanti akan kami tampilkan, kami akan share ke grup yang hadir pada kesempatan ini. Barangkali seperti itu, nanti sambil Bang Andi dari Programmer mencoba untuk membantu kita membukakan supaya bisa terdaftar. Karena tadi kan di-lock oleh beliau. Ini jelas ya? Mas Ari, untuk Pak. Pak. Waktu 2 menit mati sendiri nanti nih. Kalau yang mau tanya silakan. Pak. Saya. Silakan. Nah, Kak, untuk nick yang mau kita masukkan nih untuk daftar ke SD 1 ini pakai nick kita pribadi, Kak? Boleh, kan contoh saja. Oh iya, sip. Gampang nyarinya, pakai nick kita saja. Nick peserta masing-masing. Walaupun umurnya nggak cocok lagi masuk SD, nggak masalah. Itu ya. Aplikasi. Bentar, Pak. Saya jelaskan bentar, Pak. Ya. Saya jelaskan bentar, Pak ya. Ya, silakan, Pak. Jadi aplikasinya kan ada 2. Yang pertama untuk siswa, yang kedua untuk sekolah. Nah, kalau sekolah menginput, tidak perlu username dan password, cukup pakai nomor menampilkan kakak, masukkan nomor nick, udah bisa daftar. Nah, jadi tidak perlu akun lagi. Jadi kalau yang pakai akun adalah yang pribadi daftar. Jadi sekolah silakan buka aplikasinya masing-masing dengan username dan passwordnya. Oh iya. Kalau yang belum ada username dan passwordnya, silakan diminta nanti. Yang gagal masuk silakan. Oke. Makasih, Bang Andi. Saya lupa. Jadi kawan-kawan operator itu sudah diberi oleh Ibu Yupi dari Dinas Pendidikan username masing-masing. Jadi tanpa harus membuat akun. Buka username, passwordnya udah terbuka dengan sendirinya. Oke. Daftarkan aja di sekolah masing-masing, Pak. Karena begitu dia login, sekolahnya yang akan mendaftar. Oke, saya kira demikian. Terima kasih atas partisipasi semua peserta. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalaupun masih ada persoalan-persoalan yang belum dipahami secara detail, silakan nanti sampaikan melalui WA atau telepon operator kami. Demikian, terima kasih. Waktu kita berakhir. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Kita semua.